Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Saya baru saja selesai dari kelas saya yang satunya lagi. Nah, jadi mohon maaf terlambat sekitar 10 atau 12 menitan nih. Baik, saya kira kita awali dengan berdoa. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang kita akan diskusi di mata kuliah kita. Mata kuliah kita apa yo? Pendidikan, Kenegaraan. Warga pendidikan negaraan kewarganegaraan. Oke. Materi yang pertama dari kelompok satu tentang apa? Tentang pengantar kenapa latar belakang dan konsep kenapa pendidikan kewarganegaraan penting. Baik. Oke, sudah siap kelompok satu? Sudah? Bisa share screen? Ya, Baik. Selamat siang Pak, Mm-mm. maaf saya baru gabung, apakah udah kan? Belum, ini lagi saya siapkan di web kali eh, di apa namanya LMS ya, absennya ya. sebentar Pak, share screen-nya agak. Oke, untuk kehadiran di sesi 2 silakan membuka LMS. Di sana ada kehadiran web 2 di sesi 2. Silakan isi di sana ya. Untuk kehadirannya untuk self attend. Nanti saya cek. Oke, sudah bisa kelompok satu? Hmm, ya, itu Pak, saya kan dari laptop tidak dapat masuk dari Teams. Mm-mm. Sudah dari jam 9.45 coba. Jadi saya ini dari HP. Apakah terlihat Pak? Ya, sudah terlihat tapi dia modelnya Terlihat. modelnya vertikal. Nah, gimana caranya biar dia jadi horizontal nih? Oke. Horizontal gini Pak. Ya, Ini nah sudah. ini agak agak terlihat nih. Nah, yang ini mana ada wajah saya Oh di iya, situ Bu baik. Imelda. Wajah saya Gimana gimana nih tuh? Pak? Iya. Bingung Pak, karena dari HP. Oh, coba digeser aja. Mungkin nggak apa-apa kali ya Pak. Ditutup tuh Bu, ada silangnya tuh. Di silang di atasnya tuh. Nah, Baik, hilang kan? baik, baik. Biar nggak mengganggu pemandangan Ya, nanti ngeliatin saya lagi. Baik, silakan ya baik. kelompok satu ya. Baik, terima kasih Pak. Oh iya, eh, Selamat pagi. sebe- Terima kasih banyak ya. Bu Melda, sebelumnya kelompok satu, mohon maaf saya lupa, saya mau sampaikan dulu rule aturan kita atau flow diskusi kita ya. Jadi nanti buat kawan-kawan yang lain, kelompok satu akan menyampaikan bahan paparan sebagai pemantik diskusi, kemudian nanti akan ada sesi diskusi. Sesi diskusi ini perwakilan dari kelompok lain silakan bertanya kepada kelompok satu. Eh, Semua kelompok ya kalau bisa, tapi nanti kita per termin lihat waktunya, jadi 3 dulu, kemudian 3 lagi, kemudian 3 lagi gitu atau 2. Dan apa namanya, yang bertanya tolong dicatat oleh kelompok satu ya, siapa yang bertanya dan perwakilan dari kelompok mana serta pertanyaannya apa. Nanti ini akan menjadi notulen diskusi kita, bagian dari notulen diskusi kita yang akan disematkan atau diletakkan di bagian diskusi di LMS ya, di bagian diskusi di LMS disampaikan atau ditaruh di sana apa namanya notulen diskusi kita pada hari ini gitu ya. Dan ini akan menjadi catatan untuk nilai partisipasi kawan-kawan yang aktif di dalam berinteraksi atau berdiskusi. Saya kira itu. Silahkan kepada kelompok satu untuk menyampaikan materi pertama tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan. Silakan.
Baik, terima kasih, Pak. Selamat pagi. Hari ini Pagi. kami dari kelompok 1 akan membawakan mengenai pengantar pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan untuk perhatiannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 itu terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Melda Surjana, Nida Farida, dan Ingrid Dewanti. Ya, kami akan membagi kepada 3 presentan. Yang pertama saya akan membuka untuk pendidikan kewarganegaraan itu latar belakang dan pemahamannya. Nah, sebelumnya kita akan membahas sebenarnya pendidikan kewarganegaraan itu seperti apa. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan kebangsaan dan nasionalisme yang menitikberatkan kepada kemampuan seseorang untuk bernalar dan berpikir secara ilmiah yang kognitif dan efektif. Dan pendidikan ini penting untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara secara rasional. Juga untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif, bersikap berpikir dan berperilaku komprehensif, serta bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nah, untuk itu pendidikan kewarganegaraan ini adalah topiknya bagaimana seseorang itu dapat memiliki rasa kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki pengetahuan yang penting. Nah, sebelumnya akan dibahas dulu. Sebelumnya untuk memahami latar belakang pendidikan ini seseorang itu perlu memahami sebenarnya konsep bangsa Indonesia itu terdiri dari berdasarkan apa. Jadi suatu bangsa itu dibentuk sebenarnya bukan hanya dari misalkan kita lahir dari orang yang berwarga negara Indonesia. Jadi bukan seperti itu dan bukan juga hanya dari satu asal nenek moyang. Jadi sebenarnya kalau menurut konsep dari pemikiran Ernest Renan, bangsa itu sebenarnya adalah merupakan satu kesatuan solidaritas atau setia kawan satu sama lain, atau terdiri dari satu jiwa yang merasakan satu jiwa atau satu asas spiritual dan terciptanya karena apa? Karena adanya rasa pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau oleh mereka-mereka yang telah bersedia berkorban demi masa depan generasi penerusnya. Nah, itu adalah konsep dari suatu bangsa. Kemudian sebenarnya negara itu apa? Negara itu adalah suatu organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, serta memiliki hak-hak istimewa seperti hak memaksa, monopoli, hak mencakup, semua yang bertujuan menjamin perlindungan, keamanan, dan keadilan, serta tercapainya tujuan bersama. Nah, untuk syarat berdirinya negara itu perlu memiliki tujuan, memiliki undang-undang dasar, dan adanya pengakuan negara lain secara de jure dan de facto. Nah, tentunya bangsa Indonesia untuk menjadi suatu bangsa dan menjadi suatu negara yang berdaulat itu melalui perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit ya, perjuangan yang panjang dan juga pengorbanan yang sangat besar, terutama daripada para pahlawan dan pada generasi sebelumnya demi untuk kepentingan generasi penerusnya. Nah, untuk itu sebenarnya kenapa suatu bangsa ingin membentuk negara yang berdaulat? Karena memiliki kepentingan dan keinginan yang sama, yaitu melangsungkan hidup dan mencapai tujuan dan cita-citanya. Seperti diketahui bahwa tujuan nasional berdirinya negara Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan cita-cita nasional adalah mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan tentunya untuk tujuan dan cita-cita ini, itu tentu ingin dipertahankan. Apalagi untuk mencapai kehidupan bangsa dan bernegara ini tidak mudah. Jadi Indonesia ini tentu ingin mempertahankan hal yang didapat dengan tidak mudah ini untuk apa? Untuk sama-sama dapat mencapai tujuan bersama. Dan untuk itu perlu ada saling suatu sikap untuk sama-sama mau mempertahankan dan mampu mengatasi berbagai ancaman, hambatan, gangguan, tantangan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar, yang akan mengganggu proses bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat yang ingin mencapai tujuan bersamanya. Jadi ancaman ini banyak sekali. Contoh-contohnya adalah apa? Misalkan dengan adanya proses globalisasi sekarang,
banyak generasi muda yang mengalami mungkin melemahnya semangat kebangsaan, semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Kemudian banyak munculnya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa dan norma yang berlaku, seperti korupsi, fitnah, judi, narkoba, dan banyak lainnya. Kemudian perubahan zaman juga terjadi ya, banyak perubahan-perubahan zaman dan perkembangan dinamis masyarakat. Dan tentunya perubahan zaman ini perlu ada antisipasi dan perlu ada sikap untuk dan perilaku yang cocok ya, yang kuat untuk dapat menghadapi perubahan tersebut. Nah, apalagi di tantangan era milenial saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi, dan globalisasi, apalagi di masa internet yang sekarang ini yang sangat banyak berita-berita yang justru dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan tentunya adanya interaksi dengan berbagai masyarakat di belahan dunia lain, di negara-negara lain, yang dapat belum tentu cocok ya nilai-nilainya tersebut, sehingga dapat terjadi konflik intern maupun konflik antar negara. Untuk menghadapi hal-hal tersebut dan masalah-masalah yang ada, perlu adanya karakter yang kuat dengan nilai-nilai yang baik selain kekayaan intelektual. Jadi selain seseorang itu pintar, selain seseorang itu cerdas, perlu juga ada karakter dengan nilai-nilai yang baik, sehingga kekayaan intelektualnya tidak merugikan satu sama lain. Nah, untuk itu apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah perlu adanya pendidikan karakter dan kepribadian melalui pendidikan kewarganegaraan bagi seluruh warga Indonesia, khususnya mahasiswa. Jadi, memang bangsa Indonesia ini memiliki nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila, sekaligus kristalisasi nilai yang diyakini kebenarannya dan digali dari adat istiadat, kebudayaan, kepercayaan, dan agama. Jadi artinya Pancasila ini memang bersumber dari adat istiadat yang dengan adat istiadat yang baik, norma-norma yang baik, kebudayaan, kepercayaan, dan agama yang disetujui dan sepakati oleh bangsa Indonesia sebagai nilai-nilai luhur. Dan nilai-nilai ini perlu diwariskan kepada setiap generasi, sehingga bangsa ini memiliki karakteristik dan identitas yang sesuai dengan nilai Pancasila dan tetap berdiri kokoh walaupun menghadapi berbagai goncangan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk itulah perlu ada namanya pendidikan kewarganegaraan bagi setiap warga negara. Nah, ini adalah pembukaan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nida Farida. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini share sendiri aja. Dulu, bentar. Oh, personal share aja sendiri. Bisa nggak ya? Bentar, kalau sendiri saya tutup dulu ya. Tutupnya bagaimana? Tidak ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tadi sudah ada. Nah, belum terlihat. Sudah ada belum? Belum ya? Ya, sudah terlihat. Ya, Sudah. sudah ada. Oke. Tadi share screen. Tapi perlu di zoom ya atau di F5 di ininya PowerPoint-nya. Loh, kenapa hilang lagi? Sebentar. Tadi sudah ada ya? Tadi sudah ada nih, Dak. Ya, tadi sudah ada. Sudah. Oh, ini udah. Yang tadi sini ya. Ya, sudah nih. Sebelumnya. Udah, gini. Sebelumnya. Ya, ini. Silakan. Oke. Belum di share screen? Mungkin di share screen dulu, Mbak Nida. Oh, belum ya? Ya, Bentar. ini sudah terlihat, kamu tinggal klik itu tadi yang sudah tuh. Nah, bawahnya lagi sebelah kanan. Nah, ya. Udah terlihat. Oke, baik. Ya, oke. Lanjut klik. Nah, Nah,
Udah? Di sini, pendidikan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Nah, pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, sehingga pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar, berkenan dengan hubungan timbal balik antara warga negara dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Istilah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang menggantikan pendidikan kewirausahaan yang mencerminkan terjadinya reorientasi materi dan revitalisasi dalam proses belajar mengajar. Pendidikan kewarganegaraan atau yang disingkat PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, peranan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan ini memiliki peranan yang penting yang akan mengajarkan, mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab secara ideologis, politik, sosial, moral, maupun hukum untuk membentengi diri masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dari berbagai ancaman, hambatan, dan tantangan yang akan merusak ketahanan bangsa dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan sesama warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian ilmu pengetahuan yang memiliki landasan filsafat baik ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Secara ontologis, epistemologi maupun aksiologi. Mohon maaf, slide-nya tidak ganti, Mbak. Maaf. Iya, slide-nya nggak ganti ya. Oh, slide-nya nggak ganti ya? Padahal ini Saya kira ganti. sinyal. Ya, coba. Ini apa sudah ganti? Maaf. Malah hilang. Oh, malah gimana ya? Belum mulai. Mana yo? Saya kira ganti, soalnya tadi saya ganti-ganti. Pakai Bentar. share screen-nya yang screen atau yang window? Pakainya yang mana? Oke, sudah terlihat. Apa sudah ganti? Sudah. Maaf. Sekarang lagi bahas apa, Mbak? Sorry. Hakikat pendidikan Oh, kewarganegaraan. iya. Oke. Udah. Betul. Sudah ganti. Terima kasih. Secara ontologis, pendidikan kewarganegaraan berobjek material
yaitu nilai, moral, dan budi pekerti. Dalam perspektif epistemologis, pendidikan kewarganegaraan dikaji dan dibahas melalui pendekatan akademik dan ilmiah dengan menekankan pada olah kalbu, olah karsa, dan olah rasa, serta olah pikir yang bersifat komprehensif, integratif, dan holistik. Dalam perspektif aksiologis, eksistensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai, moral, dan pendidikan budi pekerti sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Warga negara Indonesia wajib menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen sehingga perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air. Sebagai mahasiswa wajib memiliki kemampuan tentang kewarganegaraan dan mampu menerapkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, dan bersifat demokrasi yang berkeadaban. Hal ini akan mendukung mahasiswa untuk memiliki kompetensi dasar, yaitu menjadi ilmuwan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila, menurut Sri Harini Driyatmin 2012. Nah, itu dari saya, bisa dilanjutkan dengan teman saya yaitu Ingrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nida minta tolong share screen-nya nggak usah dihilangin ya. Oke, nanti aku gituin. Udah ya. Baik, sekarang aku akan jelasin tentang landasan pendidikan kewarganegaraan. Landasan pendidikan kewarganegaraan itu adalah Pancasila, sekaligus merupakan landasan filosofi dan landasan pendidikan kewarganegaraan dapat diganti menjadi landasan historis dan landasan yuridis. Nida. Baiklah, saya akan lanjut. Saya akan menjelaskan tentang landasan historis. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib umum dapat ditelusuri dari berbagai upaya perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan serta menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tuh contohnya, itu tuh landasan historis itu merupakan fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model dan pembelajaran, dan evaluasinya. Seperti perjuangan para pahlawan di masa penjajahan Belanda, pergerakan mendirikan berbagai organisasi pemuda, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, perjuangan masa penjajahan Jepang, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan untuk menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali, serta perjuangan bangsa Indonesia menghadapi pengkhianatan, pemberontakan, penyelewengan, dan separatis. Selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis ini bisa diartikan sebagai perangkat konsep, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi titik tolak atau acuan bersifat material dan bersifat
konseptual dalam rangka praktik pendidikan, studi, dan pendidikan. Nah, landasan yuridis itu penyelenggara mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1, 3, dan 5. Yang kedua, keputusan Mendikbud dan Menhamkam nomor 06 1 U garis miring 1945 dan Kep garis miring 002 2 1945 tanggal 1 Februari. Mata kuliah kewarganegaraan salah satu mata kuliah dasar umum pada semua perguruan tinggi Indonesia. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2002 yaitu kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Lalu keputusan Dirjen Dikti nomor Dikti garis miring 2000 serta keputusan Dirjen Dikti nomor 38 garis miring Dikti garis miring 2002. Lalu yang terakhir keputusan Dirjen Dikti nomor 43 garis miring Dikti garis miring Kep garis miring 2016. Lalu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945, warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dan visi misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menurut keputusan Dirjen Dikti nomor 43 garis miring Dikti garis miring 2006 visinya itu merupakan sumber nilai pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Lalu misinya untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan itu meliputi pengantar pendidikan kewarganegaraan, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, ketahanan nasional dan geostrategi Indonesia, integrasi nasional, identitas nasional Indonesia, hak dan kewajiban negara, demokrasi di Indonesia, konsep negara dan konstitusi, serta otonomi daerah serta good and clean governance. Objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan itu syarat ilmiah sebagai ilmu memiliki objek, metode, sistem, dan bersifat universal, penciptaan ilmu. Penelitian untuk mengkaji dan membahas tentang fenomena atau gejala empiris yang dapat dijangkau oleh pengalaman manusia. Lalu objek lalu diolah melalui metode rasional, disusun secara sistematis, yang terdiri atas berbagai macam bagian memiliki kedudukan sendiri, berhubungan satu sama lain dalam satu sistem, serta kebenaran yang bersifat universal, dapat diterima oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja. Yang terakhir itu adalah objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan. Objek terbagi menjadi 4, yaitu pertama objek material, bidang sasaran atau bahan yang dikaji. Ada juga objek formal, yaitu sudut pandang yang digunakan membahas objek material. Lalu objek material PKN eksistensi warga negara adalah
eksistensi warga negara dan dinamikanya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dan bernegara. Dan itu bagian penting dan terintegrasi dengan nilai Pancasila. Objek formal PKN berhubungan dengan sistem ketatanegaraan yang menekan pada hubungan antar warga, negara dan negara. Hubungan fungsional yang menimbulkan hak dan kewajiban negara maupun warga negara. Hak dan kewajiban negara dan warga negara, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, identitas nasional, serta integrasi nasional dan demokrasi. Sekian dari grup 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Tes. Ya Bu, baik. Saya Ari Akmal Lutfi Maulana, perwakilan dari kelompok 7. Ingin bertanya Bu. Ada suaranya Bu? Ya, ada. Silahkan. Oh ya. Mengenai tadi ya yang Ibu Melda sampaikan di awal mengenai latar belakang pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengenai ancaman, hambatan, dan gangguan ya Bu. Ya. Nah, salah satu ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah ancaman ideologi ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, seberapa penting kontribusi ideologi sebuah negara untuk kesatuan negara tersebut, dan contoh ancaman ideologi tersebut menurut kelompok Ibu ya. Ya. Ya, baik, mungkin ada pertanyaan yang lainnya sambil mencoba menjawab. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Saya Nanda dari kelompok 4. Ingin bertanya untuk contoh pengamalan apa yang bisa dilakukan dalam sehari-hari pada pasal 27 ayat 3. 27 ayat 3. Iya, betul. Terima kasih. Baik. 7 ayat 3. Ya, silakan, mungkin ada yang dari kelompok kami yang mau menjawab. Mungkin saya jawab dulu ya, maksudnya coba menjawab. Jadi mungkin nanti dapat ditambahkan oleh teman-teman dalam kelompok ini. Kalau mengenai ancaman dalam ideologi, berarti ideologi itu kan suatu hal yang sifatnya itu dianggap suatu yang ideal bagi suatu bangsa Indonesia yang menjadi landasan dasar, yaitu Pancasila. Nah, berarti kalau misalkan ideologinya mau diganti, artinya ancaman tersebut adalah kita dalam rangka kehidupan ini kan ada hal-hal yang diatur yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berarti kalau misalkan itu mau dirubah, berarti adanya nilai-nilai, norma-norma, kemudian juga segala cita-cita yang sesuai dengan ideologi Pancasila tersebut kan menjadi terhapus. Nah, itu akan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena hal-hal yang ada dalam ideologi Pancasila itu sudah sangat benar-benar sesuai dengan norma nilai-nilai luhur. Jadi sesuai dengan nilai luhur yang dapat membuat masyarakat itu dapat hidup dengan tentram dan dapat hidup dengan adil, juga menghargai setiap kehidupan, setiap kemanusiaan, dan juga berdasarkan kepada Tuhan, dan juga bersatu sebagai suatu bangsa Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai musyawarah. Nah, itu kalau misalkan ideologi tersebut diganti, itu hal-hal yang dapat menuntun bangsa Indonesia dengan nilai-nilai luhur tersebut juga nggak ada. Jadi hilang. Digantikan mungkin dengan nilai-nilai lain, misalkan yang tadinya sifatnya adalah menghargai seluruh masyarakat,
menjadi sifatnya misalkan diktator, lebih menghargai, lebih mementingkan kepada para penguasa-penguasa yang tidak fokus kepada kesejahteraan masyarakat itu misalkan. Kemudian yang lainnya misalkan diganti dengan paham-paham misalkan komunisme. Karena kalau komunisme itu artinya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya dari sisi agama, tapi juga dari sisi kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diwaspadai. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Ada tambahan dari yang lain? Nah, salah satu contoh ancaman ideologi adalah munculnya gerakan Aceh Merdeka atau GAM. GAM merupakan suatu organisasi separatis yang pernah ada di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konflik tersebut dipacu oleh adanya perbedaan keinginan antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka, sehingga para aktivis GAM ingin memisahkan diri dari NKRI. Nah, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Bu. Sama-sama. Pertanyaannya. Terima kasih kembali. Yang pertanyaan berikutnya adalah pasal 23 ayat yang tentang pertahanan negara ya. Iya, pasal 27 ayat 3. Oh, 27 ayat 3 itu yang ditanyakan adalah contoh konkretnya. Ya, kira-kira contoh apa yang bisa kita terapkan dalam kesehari-hari? Ya, kalau dari saya, mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman lainnya. Kalau dari saya, misalkan seseorang itu dalam membela negara, artinya itu berarti mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu yang pertama. Misalkan apa dalam hal mungkin mengabdi ya kepada negara yang sifatnya mungkin sukarela atau wajib. Kemudian juga dalam hal membela negara dalam arti jika terjadi sesuatu yang menyebabkan Indonesia ini dapat diminta untuk negara ini, untuk masyarakatnya, untuk yang walaupun yang sipil, untuk membantu membela negara. Nah, itu ada kewajiban dan kerelaan di sana karena negara tersebut belum tentu hanya mengandalkan dari militer saja. Itu kalau dalam yang sifatnya sangat ekstrim gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam sehari-hari yang tadi, jadi pembelaan negara sendiri tadi mengabdi kepada negara, membela negara dengan mengerjakan memimpin dalam arti dalam bidangnya masing-masing itu mengerjakan segala sesuatu itu otomatis tidak merugikan negara intinya misalkan, ataupun dalam arti mengabdi sungguh-sungguh dalam profesinya untuk kepentingan masyarakat dan negara, seperti itu. Mungkin itu contoh dari saya. Silakan yang dari teman-teman lainnya. Mungkin bela negara yang lain ada dari teman-teman lain? Iya, contohnya bisa juga dengan kita ikut berprestasi dan membanggakan Indonesia. Nah, mungkin contohnya salah satunya seperti yang sekarang kita bisa lihat itu, misalnya seperti atlet-atlet yang dari Indonesia yang membanggakan Indonesia. Jadi negara lain pun tidak bisa lagi menganggap Indonesia tuh negara biasa saja, karena juga banyak hal yang bisa dibanggakan dari negara kita. Seperti itu contohnya. Dan untuk hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari itu seperti mungkin kita bisa menaati peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, seperti kita juga kalau dalam lingkungan sekolah, kita masuk sekolah dengan tepat waktu, mengikuti semua peraturan yang di sekolah, itu juga sebenarnya termasuk dari kita ikut membela negara gitu, seperti itu, Bu. Mungkin tambahan dari saya, di masa sekarang ini kan banyak berita-berita hoax ya yang dapat menghancurkan
persatuan dan kesatuan dari masyarakat. Nah, itu tugas kita salah satunya adalah memberikan kebenaran tentang hal itu dan menghentikan berita-berita hoax tersebut. Itu juga termasuk dalam bela negara, karena berita tersebut mungkin dapat menghancurkan ketahanan negara ya. Artinya kestabilan negara ini juga dapat hancur karena berita-berita hoax tersebut. Ya, yang lainnya silakan. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Kita buka lagi pertanyaan untuk sudah. Izin bertanya. Oke, silakan. Izin bertanya Bu, saya Agung. Ya, Pak Agung silakan. Ya, terkait dengan tadi ya landasan historis untuk pendidikan kewarganegaraan, karena kan salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang mungkin sebentar lagi tanggal 28 Oktober ya kalau nggak salah akan istilahnya pun dirayakan gitu. Nah, menurut tim kelompok 1, apakah ada contoh konkret yang mungkin bisa diaplikasikan ataupun dimanfaatkan momen suatu momen seperti Sumpah Pemuda ini ya sebagai landasan historisnya untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat supaya bisa meningkatkan sikap nasionalisme atau kewarganegaraannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ancaman yang tadi sempat disinggung juga ya, seperti Gerakan Aceh Merdeka ataupun juga contoh lain mungkin yang di Papua itu ada organisasi Papua Merdeka ya. Karena kan terkait dengan gerakan separatis itu otomatis ada latar belakangnya. Baik itu latar belakang kesenjangan sosial pembangunan ataupun juga hal-hal lain. Salah satunya mungkin ini ya dari hak asasi manusia juga kalau nggak ada isunya. Menurut tim kelompoknya Ibu, bagaimana mungkin sikap kita sebagai warga negara yang mungkin tinggal di Pulau Jawa yang bukan jauh ke ke tempat ini kan kita Papua. Nah itu bagaimana caranya kita menyikapi tentang adanya gerakan separatis tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Yang dari saya dulu ya mungkin ya, nanti tambahan dari teman-teman. Untuk yang contoh-contoh dalam rangka Sumpah Pemuda, dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan yang sudah diikrarkan ya. Jadi berbahasa contohnya, berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah itu sering sekali masyarakat terutama dalam pemakaian internet gitu. Pemakaian internet kan bahasa-bahasanya kadang itu bahasa yang mungkin dianggap tidak sopan. Jadi terkenal bangsa Indonesia tuh netizennya karena tidak sopan di mata masyarakat. Mungkin kita dapat membina lah melalui misalkan himbauan ataupun misalkan pengajaran bahwa dalam menggunakan media massa di internet atau online pun perlu ada sikap untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik sehingga tidak menimbulkan mungkin salah paham ataupun dianggap tidak sopan karena kan bahasa gaul ya. Itu mungkin yang pertama. Yang berikutnya lagi dalam hal berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah itu bagaimana tadi berita-berita hoax tersebut digantikan mungkin dengan berita-berita yang membangkitkan semangat dan dihentikan. Jadi kalau misalkan mendapat berita yang sifatnya menimbulkan keresahan atau menimbulkan perpecahan, itu sebaiknya dihentikan dan digantikan dengan berita-berita ataupun yang menimbulkan artinya persatuan itu kembali, rasa cinta kembali kepada bangsa. Dan kalau misalkan tadi yang bertanah air juga sama, artinya kita perlu untuk membela tanah air ini dengan cara apa tadi? Misalkan dengan cara membuat diri ini lebih berguna bagi masa depan bangsa. Contohnya di masa sekarang ini kan ada ledakan demografi ya. Ledakan demografi dalam arti banyak generasi muda ini yang membludak tapi tidak disertai dengan keahlian yang cukup untuk mengatasi persaingan, terutama di masa-masa teknologi ini. Nah itu tentu apa sih kiprah kita gitu ya untuk membela. Nah berarti kita mungkin dapat membela tanah air ini dengan cara apa? Membantu generasi muda tersebut
dengan memberikan skill-skill dan keterampilan-keterampilan sehingga mereka memiliki keterampilan yang dapat dipakai dan dapat menghadapi teknologi-teknologi yang ada sehingga mereka dapat menjadi berguna bagi bangsa dan negara. Mungkin seperti itu. Itu contoh-contoh yang dapat saya pikirkan dalam rangka untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua, apa sih sikap kita dalam separatis tersebut? Jadi kalau menurut saya kadang-kadang dari berita dulu. Jadi berita yang ada itu kadang dipelintir. Jadi misalkan oknum saling menyalahkan ya, misalkan ada oknum ABRI yang menyiksa masyarakat di Papua, begitu kan beritanya. Nah, sebenarnya ini kan oknum ya. Jadi kalau oknum perlu dibedakan dengan inilah negara gitu. Jadi negara itu kan berbeda dengan oknum-oknum yang memang kadang-kadang mungkin bersifat kasar. Nah, ini mungkin perlu ada pemahaman, edukasi, dan juga perlu ada kita tuh perlu memahami sebenarnya yang diminta itu apa, sebenarnya yang mereka pahami itu apa, karena kadang-kadang salah pemahaman ataupun kitanya sendiri nggak memahami mereka itu menimbulkan konflik. Jadi mungkin perlu ada duduk bersama yang artinya minimal lah di antara kita yang mengenal orang yang menyebarkan berita tersebut kira-kira itu seperti apa dan menyadarkan mereka bahwa itu adalah oknum dan bukan mewakili negara. Kalau mewakili negara mungkin dapat diberitahu kira-kira alurnya kemana dan seperti apa, karena oknum itu kan banyak ya, bukan hanya di daerah separatis tapi oknum di sekeliling kita pun banyak yang merugikan masyarakat. Mungkin seperti itu. Ya, silakan teman-teman lainnya. Menurut saya kalau untuk daerah Papua itu sebenarnya kayak mungkin orang Papuanya merasa mereka tuh dikucilkan oleh negaranya sendiri. Karena kita tahu kan sebenarnya di Papua itu sangat kaya akan hasil alamnya. Tapi negara mungkin kurang perhatiannya terhadap terhadap kota Papuanya. Jadi kayak mungkin mereka tuh merasa kayak ya udah, untuk apa saya melakukan sesuatu untuk negara, mungkin kayak gitu lebih baik, dan mungkin maka dari itu mereka tuh memberontak ingin berpisah dari negara, dan mungkin ada juga hasutan dari negara lain. Dan untuk tadi Ibu menyinggung kasus yang tentara itu, dan itu sebenarnya pun dalam kasus itu sebenarnya orang yang dipukulin itu adalah orang gila, bukan orang normal gitu, orang gila yang mungkin di sana pun cara tindakan itu tuh sebenarnya tidak dipermasalahkan, tapi karena itu terjadinya di Papua, jadi itu seolah-olah menjadi hal besar gitu, Bu. Ya, seperti itu sih, Bu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, terima kasih jawabannya. Jadi intinya untuk yang tadi terkait dengan bagaimana sikap kita menghadapi Sumpah Pemuda, berarti dari kita sendiri berarti ya. Bagaimana cara kita berbahasa, kemudian juga meningkatkan pemahaman kita terhadap permasalahan apa sih mungkin dari generasi kita yang belum mereka kuasai gitu ya, untuk bisa meningkatkan rasa nasionalisme mereka. Dan tentunya karena mungkin orang Indonesia senang ataupun mungkin identik suka apabila ada momen-momen gitu ya dengan selebrasi, ya itu juga salah satu momentum juga untuk kita supaya bisa meningkatkan separatis. Berarti dari kita sendiri perlu proteksi terhadap informasi-informasi yang salah dulu gitu ya. Bagaimana cara kita bijak untuk menanggapi informasi yang masuk ke kita, karena kita tidak langsung di lapangan. Kita perlu mengolah dulu informasinya, mendapatkan informasi dengan baik, baru kita berpikir jernih, sikap seperti apa yang harus kita munculkan ataupun kita realisasikan gitu terhadap permasalahan-permasalahannya. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Sudah semua pertanyaan? Sudah berapa pertanyaan, Bu Melda? Halo? Suara saya terdengar kah? Ya. 5 sih sebenarnya. Sudah 5 ya. Mohon izin, Bu. Masih mau tanya lagi? Bertanya. Ya, silakan. Saya Ahmad Rombeni dari kelompok 9.
Saya mau tanya Bu, terkait tadi kan Ibu ada menjelaskan tentang syarat berdirinya negara ya. Ada di situ menyebutkan syaratnya itu baik secara de jure maupun de facto. Nah, saya masih kurang paham nih. Maksudnya de jure atau secara de facto ini apa sih Bu? Kalau yang saya baca itu artinya kalau di Sabtu itu pengakuan secara konstitusi ya, jadi pengakuan secara kenyataannya. Nah, kalau misalkan de jure itu berarti, jadi kalau de facto itu berarti secara faktanya, walaupun belum mungkin secara secara hukumnya. Kalau de jure, mungkin kalau de jure itu berarti sudah sah dan seperti Oke, oke. kayak misalkan sudah diakui atau sudah berpraktek sebagai negara itu berarti de facto. Tapi kalau sudah ada landasan hukumnya, sudah ada hukumnya disahkan, itu berarti sudah de jure. Kan undang-undang sudah disahkan, sudah terpilihnya, gitu. Nah, sesuai dengan apa lembaga negaranya, itu berarti mungkin ada de jure-nya. Tapi kalau de facto itu kemampuan itu ditetapkan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, Ramdhani. Ya, terima kasih. Kalau de facto itu keberadaannya, Ramdhani. Kalau de jure itu secara hukum. Misalnya Ramdhani tinggal di satu rumah, sudah tinggal di rumah itu, secara de facto Ramdhani sudah berada di rumah itu, tapi belum punya surat-suratnya, gitu. Belum punya surat-surat rumah. Secara de jure Ramdhani belum memiliki rumah itu. Nanti urusan surat menyurat rumah udah beres, sertifikat, akte jual beli dan sebagainya, Ramdhani sudah tinggal di sana, di rumah itu, ya sudah, secara de facto dan de jure Ramdhani adalah pemilik rumah itu. Kira-kira gitu, Rom. Kira-kira gitu ya, Ramdhani ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, kalau begitu kita simpulkan saja Bu Melda. Untuk selanjutnya kita akan bergerak ke kelompok 2 ya. Silakan Ibu Melda dan Nida ya. Itu juga Sama siapa, Iya, Inggris? tadi saya kelompok 1, Pak. Ya, Ya, sama Inggris. ya sama Inggris ya. Ya, setelah ya silakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya di kelompok 2 kan seharusnya 3 orang. Ya. Adam, Nia, dan Dara. Karena berhalangan hadir karena lagi sakit, jadi hanya berdua. Tapi dari saya berdua itu nggak ada yang bisa buat di share screen Pak. Kenapa? Dari HP-nya, soalnya saya Oke. ini Pak, kan karena saya dari HP nggak bisa Pak. Soalnya kenapa saya nggak bisa dari laptop, soalnya saya juga lagi ada acara nikahan Pak, maaf banget. Itu Adam bisa itu, Adam mau bisa. Nanti ya Adam, tunggu kelompok 1 selesai dulu ya Adam. Bentar Adam. Oke, silakan Bu Melda menyampaikan hasil kesimpulan dari materi kelompok 1. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya dari kelompok kami adalah pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting. Penting dalam arti apa? Supaya seluruh warga negara Indonesia, terutama mahasiswa, itu mampu berpikir secara kritis sesuai dengan ilmiah. Ya. Jadi tidak terpengaruh terhadap berita-berita hoax, dan juga dapat menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara secara baik. Kemudian memiliki kepribadian sesuai dengan nilai luhur Pancasila dan mampu berpikir dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dan untuk itu pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting untuk dipelajari oleh kita semua. Demikian kesimpulan dari kelompok kami.
Ya Pak, lo sudah Pak? Ini udah mulai kelompok 2, Pak. Tidak ada suaranya ya? Pak Sidik ada suaranya? Halo? Aduh, termute ya saya ya. Saya di sini Iya Pak. ada mute apa namanya? Ada mute ini. Dari tadi saya nggak ngomong nggak terdengar ya berarti. Nggak ada. Baik, kita beri applause dulu buat kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Pantes saya minta tadi tepuk tangan loh, kok nggak ada yang tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Nanti hasil notulen diskusinya silahkan disematkan di LMS. Tapi LMS kita sekarang sedang error kelihatannya, dia tidak bisa menyimpan hasil yang kita letakkan di sana, dia tidak mau menyimpan gitu. Nanti mungkin tunggu sore-sore atau malam ya. Nah, silakan ditaruh notulen diskusi hari ini, siapa yang bertanya, pertanyaannya apa, kemudian kesimpulan dari materi hari ini, tadi hasil diskusi kita apa saja, silakan diletakkan di bagian diskusi ya. Terkait dengan sebelum kita masuk ke materi kedua, terkait dengan materi pertama ini memang penting untuk kita pahami bahwa mata kuliah yang sifatnya umum ini cenderung titipan dari negara gitu ya. Tadi sudah disampaikan ada 4 mata kuliah tuh. Yang pertama ada civic education atau pendidikan kewarganegaraan, kemudian ada pendidikan Pancasila, kemudian ada pendidikan agama dan bahasa Indonesia. Ini kepentingannya negara. Kenapa? Negara butuh warga negaranya baik gitu. Negara butuh warga negaranya terdidik. Warga butuh warga negaranya itu bisa menjaga negaranya begitu. Maka dari itu dirumuskanlah pendidikan kewarganegaraan ini. Nanti keempat pendidikan ini akan muncul di setiap jenjang pendidikan formal. Misalnya di SD pasti ada itu kewarganegaraan PKN. Kemudian di SMP ada itu. Kemudian di SMA ada itu, dan sampai di perguruan tinggi. Dalam upaya apa? Upaya supaya negaranya ini punya warga negara yang kemudian bisa berkontribusi positif lah kepada negara. Sehingga apa? Harapannya ya bisa mereduksi hal-hal semacam tadi yang kita khawatirkan, seperti apa? Separatisme, kemudian sikap-sikap yang akan mengarahkan pada disintegrasi gitu. Masyarakat kita ini masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk itu rentan dengan konflik. Kenapa? Karena perbedaannya banyak. Maka dari itu dicari persamaannya. Apa persamaannya? Ya tadi seperti kita sama-sama bertanah air satu gitu ya. Kemudian kita mendeklarasikan, walaupun kita bersuku bangsa yang berbeda-beda, kita mendeklarasikan sebagai satu bangsa yang sama begitu ya. Kemudian kita menjunjung satu bahasa yang sama. Nah, hal-hal semacam ini meskipun dia sifatnya simbolis gitu ya, namun dia akan membentuk identitas bersama gitu ya. Jadi value itu, nilai itu kemudian akan membentuk identitas bersama.
Makanya yang menjadi simbol bukan hanya sekedar seremonial. Tadi siapa yang bilang seremonial? Bukan hanya sekedar seremonial, tetapi dia menjadi simbol. Ya. Nah, simbol ini lambang gitu ya, yang kemudian kalau pakai frame teorinya Stuart Hall ya namanya, teori tentang representasi identitas gitu ya. Dari simbol itu, dari lambang itu kemudian akan turun menjadi satu identitas bersama gitu. Nah, ini yang diharapkan dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam upaya kepentingan negara bisa memiliki warga negara yang baik. Oke, sekarang kita akan bergerak ke kelompok 2. Kelompok 2 ada siapa di sana? Ada Adam. Kemudian ada siapa lagi? Nia, Pak. Ada Nia. Kemudian ada siapa lagi, satu lagi? Sama Dara. Dara, Pak. Saya berkalangan hadir. Oke, Dara kenapa Dara? Sakit atau apa? Sakit, Pak. Sakit apa Dara? Sakit. Sakit apa? Katanya lagi nggak enak banget, Pak. Oke. Tapi ikut bawa Anemia. Anemia, oke. Ya, tadi saya dikabari Dara kalau dia lagi anemianya kambuh selama 2 hari, jadi dia tidak bisa masuk web sekarang, Pak. Oke, baik. Oke, nggak masalah. Jadi, tapi dia ikut buat PowerPoint, Dam? Ikut, Pak. Ikut, Pak. Ikut ya, baik. Iya. Baik, nggak apa-apa. Silakan, Adam. Kelompok 2 kita beri sambitan yang meriah. Iya, sambutan. Sambutan, Dam. Oke, silakan Adam. Ya, silakan Dam. Ada Mul Habib, Nia dan Nia ya. Terima kasih untuk Bapak sudah mengizinkan berbicara. Dimulai dari saya ya Pak, Nia. Iya, silakan Nia. Oke, saya akan memulai dari wawasan Nusantara. Dalam wawasan Nusantara ada konsep wawasan Nusantara, yaitu pandangan terhadap diri pada lingkungan masyarakat di negara Indonesia. Yaitu dibagi menjadi ada pendapat para ahli yang mengatakan pendapatnya masing-masing seperti wawasan Nusantaranya. Yaitu dibagi menjadi 3. Dari kelompok kita ambil kesimpulannya aja, jadinya diambil 3, yaitu Wan Usman, Hasan Habib, dan GBHN. Ganti slide dan belum ya? Belum deh, maaf. Wan Usman, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan menurut Hasan Habib, sebentar Pak. Dan menurut Hasan Habib adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah dalam suatu negara Indonesia terdapat beberapa konsep wilayah yang terbagi menjadi beberapa bagian. Ganti slide, Dam.
Inti pokok wawasan Nusantara menurut Hasan Habib ada dibagi menjadi 4. Yang pertama, kebetulan wilayah nasional. Dan kesatuan hukum. Yang kedua, satu kesatuan sosial budaya. Yang ketiga, satu kesatuan ekonomi. Yang keempat, satu kesatuan hankam. Yaitu kita lanjut ke slide kedua, yaitu sejarah wawasan Nusantara. Sejarah wawasan Nusantara itu penjelasannya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu salah satunya wawasan Nusantara dikuatkan keputusan politik negara dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang dibatasi oleh hak yang ditetapkan oleh undang-undang. Kedua, kedaulatan wilayah negara diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Ketiga, kesatuan politik Indonesia dirintis sejak peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 berhasil diwujudkan dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang keempat, kesatuan politik dengan kepentingan nasional agar wilayah yang utuh dan bangsa bersatu dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan. Jadi di dalam sejarah wawasan Nusantara itu berkecukupan yang mencakup dalam beberapa wilayah yang menjelaskan tentang wilayah negara Indonesia yang berwawasan luas. Itu yang ketiga, ada konveksi hukum laut. Konveksi hukum laut di wilayah Indonesia yaitu ada 5,9 km kubik, terdiri dari 3,2 juta kilometer perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer perairan zona ekonomi eksklusif, dan luas ini belum termasuk landas konfirman. Deklarasi Juanda lahir sejak pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil dari garis menghubungkan pulau terluas di Indonesia. Ciri-ciri wilayah Indonesia yaitu negara kepulauan dengan jumlah 17.008 pulau, luas wilayah yang yaitu 5.152 juta kilometer, daratan seluas 2.027 juta kilometer, dan laut seluas 3.166 juta kilometer. Negara Indonesia ada 2-3 lautan perairan. Jarak utara-selatan yaitu 1.888 km dan jarak timur-barat 5.110 km. Terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Terletak garis khatulistiwa dan berada di iklim tropis dengan 2 musim kemarau dan hujan. Pertemuan 2 jalur pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik, yaitu 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan dan 950 lintang timur dan 1410 bintang timur. Flora, fauna, dan kekayaan sumber daya alam, wilayah yang subur dan habitable. Geopolitik yang berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata bumi, dan politelia yang berarti
urusan masyarakat atau negara. Secara umum, geopolitik merupakan kebijakan politik yang dipengaruhi oleh letak dan kondisi geografis sebagai wilayah hidup. Menurut Freddy Ratzel, menyatakan bahwa negara merupakan organisme yang hidup. Dalam hal ini, negara-negara besar memiliki semangat ekspansi, militerisme, dan optimisme. Sedangkan menurut Rudolf Gagel, geopolitik merupakan sistem politik terkait dengan demopolitik, ekonopolitik, sosiopolitik, kratopolitik. Dan yang menurut Karl Haushofer, geopolitik merupakan landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan demi keberlangsungan hidup suatu organisasi negara untuk mendapatkan ruang hidupnya. Ada mengganti slide. Konsep geopolitik yang mengandung menjadi 4, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, wawasan dirgantara, dan wawasan kombinasi. Konsep geopolitik negara Indonesia menerapkan wawasan Nusantara sebagai geopolitik yang dipengaruhi oleh wawasan kombinasi. Pelaksanaan geopolitik di Indonesia yang mewujudkan tata laku geopolitik Indonesia yaitu menerapkan unsur isi dalam unsur wadah serta memberikan dasar bagi kebijaksanaan dengan memanfaatkan letak geografis Indonesia yang menjadi dasar moral dan politik negara. Dasar moral terdapat pada sila kedua yang dipancarkan dalam alinea atau pokok pikiran keempat pembukaan UUD 1945. Tata laku mewujud dalam tata perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang merupakan penerapan UUD 1945 dalam geopolitik Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada Adam. Untuk Adam, saya persilakan. Oke, terima kasih Nia. Wawasan Nusantara bertitik tolak dari pengertian wilayah kepulauan atau negara kepulauan yang dikaitkan dengan cita-cita proklamasi, filsafat dasar negara Indonesia, kepentingan sosial terutama berdasarkan pada pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Konsep geopolitik Indonesia dibagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur wadah dan unsur isi. Unsur wadah merupakan ruang hidup bangsa yang saling berinteraksi dalam kerangka hidup negara. Turunannya adalah bentuk unsur wujud, yakni geopolitik Indonesia mewujudkan diri dalam bentuk wilayah kepulauan dengan posisi silang antar 2 benua dan samudra, yang menjadikannya perlintasan pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya dari penjuru dunia. Agar tujuan nasional bisa dicapai, maka negara turut membutuhkan tata kelengkapan organisasi, antara lain yang pertama ada aparatur negara, merupakan pegawai pemerintah yang bekerja di instansi pemerintahan seperti polisi, TNI, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media pers, adalah bagian penting untuk berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir partisipasi rakyat, terakhir dan terpenting terkait segala kegiatan kenegaraan dan pembangunan. Adapun lembaga yang mengembangkan partisipasi rakyat seperti LRMD atau biasanya disebut Lembaga Rakyat Musyawarah Desa, Lembaga Perwakilan Rakyat, dan perguruan tinggi, dan yang terakhir media massa. Unsur isi merupakan cita-cita geopolitik, sifat dan ciri geopolitik, serta cara kerja geopolitik. Cita-cita dan tujuan geopolitik termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan sifat dan ciri geopolitik Indonesia adalah sifat menyatu antar unsur wadah dan isi, dan persatuan antar beragam masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah Bhinneka Tunggal Ika.
Cara kerja dalam geopolitik Indonesia berpedoman pada Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam tata pergaulan hidup dan dasar geopolitik Indonesia yang menjadi dasar moral dan politik negara. Pelaksanaan geopolitik Indonesia mewujud dalam tata laku geopolitik Indonesia, terwujud dalam tata perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang merupakan penerapan UUD 1945. Wawasan pembangunan nasional. Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman. Wawasan Nusantara yang merupakan geopolitik Indonesia turut mewujud dalam wawasan pembangunan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Perwujudan wawasan Nusantara. Yang pertama, kesatuan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan kesatuan wadah, ruang hidup, dan kesatuan dimensi bangsa sebagai modal bersama bangsa. Selanjutnya ada kesatuan dan persatuan bangsa, mental bangsa yang merasa satu dalam semangat persatuan, Pancasila berperan sebagai ideologi bangsa dan negara, kehidupan politik di wilayah Nusantara, Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan hukum, dan yang terakhir, bangsa Indonesia turut berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kesatuan ekonomi, untuk yang pertama kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif. Yang kedua ada perkembangan ekonomi harus merata, serasi, dan seimbang di seluruh daerah. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara dikembangkan menjadi ekonomi nasional. Kesatuan sosial budaya meliputi yang pertama ada masyarakat Indonesia adalah satu, dari kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama. Yang kedua, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Selesai. Silahkan yang mau bertanya. Oke, silahkan kelompok lain yang bertanya. Ada? Kelompok 1 silahkan mengajukan pertanyaan ke kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan seterusnya. Yuk. Oke. Kalau tidak ada berarti kita membuat satu aturan baru ya. Aturan barunya adalah kalau perwakilan kelompoknya tidak bertanya, maka kelompok tersebut siap ditanya oleh kelompok pemantik diskusi terkait tema yang sedang dipaparkan, gitu ya. Saya bertanya Pak, kelompok 9 Agung Pak. Oke, silakan. Ya, di slide-slide akhir tadi kan dijelaskan untuk perwujudan wawasan Nusantara itu adalah warga Indonesia mampu bekerja sama dengan bangsa lain. Itu korelasinya dengan perwujudan wawasan Nusantara itu seperti apa ya secara detailnya? Oke, sudah dicatat kelompok 2. Dengan korelasinya seperti apa Mas tadi Mas? Warga negara Indonesia bekerja sama dengan bangsa lain, itu sebagai wujud wawasan Nusantara. Nah, itu masih belum paham maksudnya seperti apa. Mohon maaf, ya pertanyaan yang pertama tadi bisa diulang karena saya nggak kedengaran di sini. Oke, coba diulang. Oke. Ya, saya Agung dari kelompok 9. Catat ya. Untuk pertanyaannya tadi salah satu perwujudan wawasan Nusantara adalah warga Indonesia. Kalau yang saya tangkap ya,
bekerja sama dengan bangsa lain seperti itu. Itu maksudnya seperti apa secara detailnya? Karena kurang paham. Ya, gimana Adam? Sudah paham? Adam dan Nia? Bentar, Pak. Ya kan di warga Indonesia ini atau salah satu bentuk kontribusi kita terhadap apa namanya dalam konteks mempertahankan wawasan Nusantara kita atau melihat wawasan Nusantara kita adalah bekerja sama dengan bangsa asing. Nah, itu maksudnya apa? Wawasan Nusantara ini kan berarti harusnya kita menjaga internal kita nih. Kok kita suruh diminta untuk bekerja sama dengan asing, maksudnya apa? Begitu kali ya. Siapa Agung? Betul Pak, kurang lebih seperti itu. Betul Pak. Karena wawasan Nusantara kan berarti wawasan kita terhadap Nusantara, terhadap geopolitik, geostrategi gitu ya. Kenapa kok malah kita harus kerja sama keluar? Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya yang kedua, silakan. Siapa lagi dari kelompok berapa tadi Agung? Kelompok 9, Pak. Oke, kelompok 9 sudah. Kelompok 8 ada? Ada. Oke, silakan. Kelompok 8. Perkenalkan, saya Nabila dari kelompok 8. Ya. Bagaimana pelaksanaan wawasan Nusantara dengan kehidupan ekonomi? Oke, bagaimana pelaksanaan wawasan Nusantara dalam konteks kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Ya. Oke. Maaf Pak, dalam konteks apa? Ekonomi nih ya. Oke Pak, makasih. Oke. Kelompok 7 ada? Kelompok 7? Ada. Silakan. Ya, saya dari kelompok 7, Ari Akmal. Saya ingin menanyakan mengenai apa. Permisi. Kenapa? Misi, maaf, Kak Ari Akmal dari kelompok 6. Oh, Ari Akmal. Kelompok 6 ya? Iya, kelompok 6, Kak. Oh ya, berarti tadi juga pas kelompok 1 berarti saya kelompok 6 ya? Maaf Bu Melda tadi, salah. Iya, Kak. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Gak apa-apa. Pak, Silakan. ini saya mau lanjut tanya. Ya, boleh. Ya, saya dari kelompok 6. Mengenai hubungan antara geopolitik dan geoekonomi. Oke. Itu hubungannya apa gitu, kolerasi untuk negara Indonesia itu gimana gitu. Dan kalau diperhatikan untuk saat ini ya, seperti di dunia gitu kan, hubungan Indonesia itu dia tuh lebih non-blok ya. Hubungan dengan Barat maupun blok Timur, baik dalam ekonomi gitu ya, kerjasama untuk pembangunan negeri gitu. Indonesia tuh non-blok, jadi kemana aja enak gitu. Nah itu untuk geoekonomi. Nah untuk geopolitiknya sendiri, bentuknya itu seperti apa dan hubungan antara geopolitik dan geoekonomi itu seperti apa? Itu mungkin pertanyaannya Pak. Baik. Oke, sudah ada 2 pertanyaan. Ada 3 Pak. Oh, udah 3. Silahkan kalau begitu ditanggapi. Ya, bagaimana Mia? Ya, pertanyaan pertama tadi dari siapa? Dari Mas Agung. Mas Agung, silakan. Silakan Mas Adam dijawab. Diberi tanggapan. Pertanyaan dari Mas Agung tentang wawasan Nusantara dan hubungannya kita bekerja sama dengan bangsa asing ya. Ya, silakan. Nia bisa jawab juga Nia.
Ini agak kesusahan Pak sinyalnya. Oke. Saya single fighter Pak. Wih. Apa-apa. Ayo, silakan. Pak minta bantuannya Pak. Kalau salah diingetin ya Pak. Nggak ada yang salah di sini. Yang ada hanya belum benar. Oh, iya, betul. Silakan, Dam. Perwujudan wawasan Nusantara, bangsa Indonesia turut berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini bisa salah satunya dalam guna meningkatkan ketahanan nasional. Kalau kita kerjasama dengan bangsa lain yang mempunyai tingkat ketahanan nasional yang tinggi, itu nggak ada salahnya kan Pak, biar buat pandangan bernegara, menjadikan wawasan Nusantara itu sendiri. Ya. Itu jawaban ngawur kayaknya itu. Jangan begitu, Mas Adam. Yakin aja, gitu ya. Iya, Pak. Apa? Justru kita dengan ngawur itu jadi tahu mana yang benar nanti. Nanti kan dari sini setelah diskusi silakan dicek kembali ya. Iya. Kira-kira saya mau menambahkan sambil Mas Adam mencari jawaban atau memikirkan jawaban pertanyaan selanjutnya, saya beri tanggapan dulu buat Mas Agung. Oke, Mas Adam dan Mbak Nia ya. Halo Mbak Nia. Nah, harus merespon ya Mbak Nia. Walaupun lagi di kondangan, lagi ngantri makanan, tetap mojok dulu sebentar memberi tanggapan nih Mbak Nia. Halo. Ya. Sepi Pak. Sepi dia, kayaknya lagi ini. Baik. Kan begini Mas Agung, wawasan Nusantara itu apa toh? Nah, wawasan Nusantara itu kan cara pandang dan sikap kita sebagai satu kesatuan bangsa nih, ya, sebagai bagian dari bangsa. Jadi kan bangsa itu, kalau kita bicara bangsa berarti ada anggotanya. Siapa anggota bangsa itu? Kita, gitu ya. Sifatnya individu yang bergabung menjadi satu, kemudian mendeklarasikan diri sebagai sebuah bangsa, gitu ya, atau suatu bangsa. Nah, wawasan Nusantara ini kan adalah cara pandang dan sikap kita nih, gitu ya. Sikap seluruh masyarakat kita sebagai satu bangsa yang melihat diri kita, melihat lingkungan kita, gitu ya. Kemudian dari situ bagaimana kita menyelenggarakan kehidupan bersama, karena kan bangsa itu pasti bersama-sama. Nah, dari sini kita perlu lihat bahwa bernegara itu nggak mungkin sendiri. Kita akan bernegara itu akan menjadi satu negara ketika kita berdaulat di wilayah kita dan diakui oleh wilayah lain, kan gitu. Salah satu syaratnya negara itu berdaulat adalah dia punya wilayah, kemudian dia menguasai wilayah itu dan kekuasaannya diakui pula oleh negara lain, oleh bangsa lain. Itu maka kita akan menjadi berdaulat. Tidak mungkin kita bisa diakui oleh negara atau bangsa lain, ya, kalau kita tidak melakukan kerjasama dengan mereka. Artinya kita punya resource, punya sumber daya. Nanti ya dibahas nih di kelompok berikutnya. Ada namanya Astagatra. Halo? Siapa tuh yang bahas tuh? Halo? Ya. Ada Trigatra, kemudian ada Pancagatra. Trigatra ini adalah terkait dengan resource yang kita miliki secara alamiah, gitu ya. Kalau yang Pancagatra ini apa namanya? Maaf Pak, maksudnya Pak Sidik, apa tuh maksudnya? Oke. Kembali ke tadi ya. Trigatra itu kan ya apa namanya?
potensi ya yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia terkait dengan wilayah yang sudah kita punya, misalnya geografinya, kemudian demografi kependudukannya, SDM-nya, kemudian ada resource SDA, sumber daya alamnya. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusianya, kemudian geografinya. Ini Trigatra. Dengan negara lain juga punya gatra yang sama, punya Trigatra yang sama. Mereka punya geografi, punya demografi, dan punya SDA. Kita butuh saling bekerja sama supaya kita punya ketahanan juga. Misalnya kita butuh ketahanan energi. Kita punya resource energi apa saja? Kita punya sumber daya energi apa saja? Negara lain punya juga sumber energi, gitu ya. Kita bisa bertukar. Dan ini nggak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak melakukan kerjasama, gitu ya. Kerjasama, makanya dibuatlah misalnya untuk wilayah Asia Tenggara jadi ASEAN, kemudian dibuat lagi wilayah Asia Timur, kemudian nanti ada berbagai macam termasuk non-blok ya, ada negara-negara non-blok, karena dulu pertarungannya blok Barat dan Timur itu pertarungan secara ideologis ya antara Amerika dan Soviet. Namun saya kira blok itu sekarang sudah runtuh, walaupun digantikan oleh negara lain seperti Cina. Ini kan komunis bangkit lagi di Cina, mendapat kekuatan ya, membangun satu kekuatan dengan ideologi liberal di Barat gitu. Nah, jadi begitu Mas Agung, nggak mungkin kita tidak bekerja sama dengan negara lain untuk mempertahankan kedaulatan kita. Dari segi pengakuan saja kita butuh. Makanya Indonesia ketika merdeka diperjuangkan di PBB, dan Mesir kalau tidak salah seingat saya adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan kita. Itu ya, makanya dulu siapa namanya? Gamal Abdul Nasir ya. Setelah itu diikuti Gamal Abdul Nasir kalau tidak salah dari Mesir dan dari Ikhwanul Muslimin gitu. Kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Lalu suara saya terdengar buruk atau jelas? Halo? Suara saya terdengar kah? Terdengar ya? Oke. Iya, Pak, terdengar, Pak. Dengar ya, saya kira ada delay ini. Karena di sini tulisannya bad quality. Oke. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas Agung. Ya, Pak, terima kasih jawabannya Mas Adam sama Pak Sidik. Jadi intinya tujuannya untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam artian membentuk citra dan juga mempertegas eksistensi Indonesia gitu ya, di terhadap negara-negara lain, Pak ya. Ya, betul. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, waktu kita sudah semakin mendekati selesai. Pertanyaan selanjutnya apa Mas Adam? Nomor 2 dari Mbak Nabila kelompok 8. Monggo Mbak Nabila. Apa pertanyaannya tadi Mas Adam? Bagaimana pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Benar seperti itukah? Ya. Iya, betul. Ya, betul sekali. Oke, silakan ditanggapi dulu Mas Adam. Piye tanggapannya? Implementasi di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya, kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian, pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia, sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat atau bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi ini. Partisipasi penuh seluruh rakyat Indonesia dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian akan didukung dengan pemberian fasilitas kredit mikroguna mengembangkan usaha kecil.
Oke, gimana Nabila? Terjawabkah? Terjawab, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Mas Adam jawabannya. Mbak Nia masih monitor Pak, nggak Mbak Nia? ini masih chatan sama saya, Pak. Dia sinyalnya Oke, baik. itu, Pak. Sinyalnya apa? Sinyalnya bermasalah. Ya Allah, sinyal gue gitu katanya, Pak. Ya Allah. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Mas Adam. Hubungan geopolitik dan geoekonomi. Oke, silakan ditanggapi. Iya. Bisa menanggapinya? Sebentar ya, Pak. Oke. Kalau kita tadi pertanyaannya dari siapa? Dari Mas Ari. Dari Mas Ari Akmal, kelompok 6. Oke. Kalau bicara geopolitik dan geoekonomi itu kan kalau kita lihat dari etimologi bahasanya saja, geo itu artinya apa? Wilayah kan? Iya. Geografi berarti belajar tentang ilmu bumi. Nah, ketika kita bicara tentang geopolitik berarti kita bicara tentang politik dari perspektif bumi, wilayah kita, gitu kan? Misalnya apa namanya? Kan tadi ada trigatra ya. Trigatra itu dari wilayah, kemudian demografi, kemudian ada sumber daya alam. Nah, kalau kita bicara politik, terus kita punya teritorial apa nih di Indonesia nih teritorialnya? Misalnya, oh ternyata kepulauan, politiknya bagaimana nih, gitu kan? Supaya dia bersatu. Kemudian ada wilayah-wilayah terluar, misalnya perbatasan. Maka seperti apa yang bisa kita terapkan nih dari sisi politik supaya negara ini tetap utuh, negara ini terpenuhi kepentingan nasionalnya, gitu Mas Ari. Lalu kalau kita bicara tentang geoekonomi kan begitu juga, aspek-aspek ekonomi yang terkait dengan wilayah kita. Ya sumber daya alam itu akan terkait dengan apa namanya ekonomi negara kita. Bagaimana meningkatkan devisa misalnya. Kemudian bagaimana aspek pariwisata, misalnya kita punya wilayah-wilayah yang bisa kita jual ke mancanegara untuk meningkatkan ekonomi atau pendapatan negara, gitu kan. Nah, dari situ tentunya akhirnya berhubungan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan politik. Nah, negara atau pemerintah dia harus bisa menyeimbangkan antara dua poros ini, kepentingan ekonomikah atau kepentingan politikah, gitu kan ya. Apa namanya? Contoh kasus apa ya? Contoh kasus di otonomi daerah itu pun salah satu kasus tuh. Ketika di tahun 98 kita dihadapkan oleh ancaman disintegrasi ya, bahwa secara politik wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini memanas, kemudian muncul wacana untuk memerdekakan wilayahnya masing-masing karena terjadi ketimpangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada masa Orde Baru, gitu ya, sehingga masing-masing berupaya untuk apa namanya bisa mandiri mengelola wilayahnya sendiri, gitu ya, mengelola wilayahnya sendiri. Namun ini bisa berujung pada dua pilihan. Yang pertama bentuk federasi. Kalau kita bentuk federasi akhirnya ya kembali ke tahun 49 ya. 49 kalau tidak salah kita pernah berbentuk federasi, tapi kemudian kembali ke negara kesatuan. Artinya akan mudah menjadi terpecah-pecah. Sehingga muncullah wacana otonomi daerah, dilepas kepalanya tapi dipegang ekornya. Sampai sekarang ini, sehingga mandirilah pemilihan umum secara politik mandiri, penggunaan wilayah persentasenya kemudian dibagi dengan pusat, gitu ya. Nah ini akan terkait kan
aspek ekonomi juga kemudian menjadi salah satu isu pada waktu itu, bahwa ada wilayah-wilayah yang punya sumber daya alam tinggi, namun kualitas kehidupan masyarakatnya rendah secara ekonomi. Misalnya di Papua atau di Irian Jaya, waktu itu namanya kan Irian Jaya, ada Gunung Privat, Gunung Emas, namun wilayah-wilayah itu tidak terjadi pembangunan yang memadai ya, sesuai dengan pendapatannya, bahkan itu dibawa ke luar negeri dengan persentase kita hanya 1% atau dengan nilai tembaga bukan nilai emas gitu kontraknya. Nah ini karena ekonomi terkait dengan sumber daya di wilayahnya, kemudian dari aspek ekonomi kemudian berdampak kepada aspek politik gitu. Jadi memang akan terhubung Mas Ari antara ekonomi dengan politik. Tinggal mana yang akan memiliki pengaruh yang lebih determinan atau lebih dominan ya. Misalnya saja contoh lain di aspek lain ya, pendidikan dengan politik juga punya hubungan tuh. Pendidikan dengan politik, bagaimana ganti kurikulum, kemudian siapa yang menjabat menterinya, kemudian proyek-proyek pendidikan, bagaimana APBN yang 20% dialokasikan ke pendidikan, bagaimana mendistribusikan 20% APBN itu dalam bentuk program-program, siapa yang menjalankan program, itu kan terkait dengan politik, kemudian terkait dengan pendidikan. Nah, kadang-kadang yang kita lihat akhirnya Indonesia seperti tidak punya blueprint pendidikan yang bersinambung karena ganti menteri, ganti kurikulum. Itu yang kita dengar ya. Ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kebijakan. Dulu ada kurikulum KTSP berbasis kompetensi, sekarang sudah ada model merdeka, begitu ganti menteri diangkat bentuk yang lain karena belum tuntas sebelumnya. Nah, ini kan akhirnya dunia pendidikan sangat dipengaruhi oleh urusan-urusan politik. Begitu juga persoalan ekonomi. Begitu ya Mas Ari ya. Silakan Mas Adam memberikan tanggapannya. Oh iya. Mas Adam, halo. Ya, Pak. Silakan Halo, memberikan Pak. tanggapannya. Mungkin punya perspektif yang berbeda, silakan. Ini udah dikasih sama nih ya Pak. Ini perwakilan darinya ya Pak ya. Gimana? Geografi politik ini malah penjelasan. Oke. Saya ngikut Pak Sidik aja Pak. Waduh. Kan harus punya ini dong, mengungkapkan ide. Aman. Saya itu senang kalau mengungkapkan ide kawan-kawan itu, nggak apa-apa. Ngawur-ngawur kata Mas Adam nggak masalah. Iya. Nah, karena kan ini kita konteksnya lagi belajar ya, kita coba cari benturan pemikiran, punya perspektif yang beda, nggak apa-apa kalau punya perspektif yang beda, gitu. Bukan berarti bukan berarti bodoh atau salah kalau nggak bisa ini, enggak. Kita di sini berdiskusi aja. Oke. Baik, kalau begitu Mas Ari, apakah sudah terjawab pernyataannya atau ada tanggapan lain atau mungkin dari kawan-kawan yang lain menanggapi pertanyaan terakhir ini ada? Cukup Mas Ari? Cukup Pak. Cukup. Baik, kalau sudah cukup silakan Mas Adam menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan materi tema kelompok 2. Silakan Mas Adam. Halo Mas Adam. Iya Pak, nyari Pak. Oh, nggak perlu masih nyari filenya Pak. Oke. Mas Adam ini bukan suaminya Inul toh? Bukan Pak, saya nggak punya kumis Pak. Silakan, yuk simpulannya. Kesimpulannya adalah wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Saya melihat partisipan kita meningkat ya, menjadi 32 sekarang. Tadi hanya 20 sekian. Baik, tidak Ini apa-apa. penutupan, Pak. Ya, demikian dari kami. Terima kasih. Sudah ya, belum? Belum, Pak. Oh, belum ya, silakan. Demikian Ya, dari demikian. Gimana, Pak? Demikian presentasi dari kelompok 2. ya. Saya mewakili rekan yang bekerja, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kekurangan kelompok kami dan mendoakan kesehatan Dara. Ya. Terima kasih Pak Sidik telah membantu kelompok 2 untuk menjelaskan. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Terima kasih teman-teman semua. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, Mas Adam ini anak pertama, jadi namanya Adam. Dan karena sendirian, Adam sendirian dulu hidupnya kan, jadi dia presentasi sendirian gitu. Iya, Pak. Baik. Saya kira kita sampai di penghujung sesi perkuliahan kita atau tutor web kita pada siang hari ini. Minggu depan kita akan adakan kuis. Saya berharap hadir semua, kuisnya dikerjakan di tempat masing-masing di durasi waktu yang perkuliahan kita saja supaya tidak ada PR. Karena kadang-kadang kalau jadi PR itu bisa nyusul akhirnya nggak selesai atau ketinggalan gitu ya. Jadi saya minta besok pertemuan berikutnya di Sabtu depan ya. Pertemuan berikutnya di Sabtu depan kita akan awali dengan kuis, silakan dikerjakan kuisnya. Kemudian sesi berikutnya adalah kita diskusi kelompok 3. Oke, kelompok 3 atau nanti kita balik kelompok 3 dulu diskusi, baru kalian mengerjakan kuisnya. Saya tunggu sampai sesi akhir berkuliah. Baik, Pak. Baik, saya kira itu lebih aman untuk kita lakukan. Kelompok 3 siapa? Halo. Ada Teresia Angel, ada Siva dan Angel, Pak. Oke, Teresia Angel, ada Siva dan ada Teresia Angel. Loh, Teresia Angel hanya ada 2. Ada Teresia, Siva, dan Angel, Pak. Oh, ada Teresia, Siva, dan Angel. Iya, Pak. Angelnya ada 2 ya berarti ya. Ada Angelina Putri dan Teresia Angel, itu maksudnya kan? Iya, Pak. Iya. Oke. Jadi kalau di kelas itu kita panggil Angel, nengok dua-duanya itu kayaknya. Baik. Jangan lupa kelompok 2 Mas Adam, sama seperti kelompok 1, disematkan di mana LMS ya. LMS nanti coba dicek lagi di sore-sore hari atau mungkin malam. Notulen diskusinya, siapa yang bertanya dari kelompok berapa, kemudian pertanyaannya apa, disematkan di sana. Untuk yang lain, karena ini ada 32 yang baru yang masuk mungkin di pertengahan, mungkin bisa di forum diskusi bisa memberikan respon dalam bentuk apa sih catatan penting yang hari ini diperoleh dari 2 kelompok yang sudah menyampaikan paparannya, begitu ya. Silakan dicek di LMS nanti sore atau malam. Saya kira kita akhiri dengan berdoa. Kita berdoa di dalam hati sesuai keyakinan kita masing-masing, dan saya mendoakan supaya semuanya selantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Yang lagi punya hutang dilunaskan hutangnya, yang jodohnya jauh didekatkan jodohnya, yang lagi ada masalah diringankan masalahnya, yang sedang galau diberikan ketenangan, dan semuanya diberikan kebaikan, keberkahan hidup. Berdoa di dalam hati sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa silakan.
Amin ya robbal alamin. Sampai berjumpa kembali di hari Sabtu depan, insya Allah. Sampai jumpa lagi. Saya pamit mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih.